Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai Deret Taylor. Jadi pada intinya bahwa rumus Deret Taylor itu adalah fx sama dengan fx0 ditambah x min x0 per 1 faktorial dikali turunan pertama x0 lalu ditambah x min x0 kuadrat per 2 faktorial dikali turunan kedua fungsi x0 dan seterusnya sampai ditambah x min x0 pangkat m per m faktorial dikali turunan ke m dari fungsi x0 dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, ini adalah fungsi untuk mendekati suatu nilai tertentu. Misalkan kita ingin menghampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1, maka kita perlu mencari terlebih dahulu turunan-turunannya. Kita misalnya akan mencari sampai dengan turunan fungsi keempat, maka berdasarkan formula deret Taylor, penghampiran sin x itu adalah sin x sama dengan sin 1 ditambah x min 1 per 1 faktorial dikali cos 1, yang mana cos 1 itu adalah turunan pertama dari sin x, lalu ditambah x min 1 pangkat 2 per 2 faktorial kali min sin 1 dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, kasus khusus adalah bila fungsi diperluas di sekitar x0 sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin yang merupakan deret Taylor baku. Misalkan kita ingin menghampiri fungsi sin x, I oleh pangkat x, cos x, dan ln x plus 1 masing-masing ke dalam deret Maclaurin, maka tinggal kita masukkan saja sesuai deret Taylor dengan x0 nya sama dengan 1, sehingga sin x sama dengan sin 0 ditambah x min 0 per 1 faktorial cos 0 ditambah x min 0 pangkat 2 per 2 faktorial kali min sin 0 dan seterusnya. Lalu karena dalam beberapa suku nilainya adalah 0, seperti suku ke-0 sin 0 sama dengan 0, suku ke-2 min sin 0 sama dengan 0, dan seterusnya, maka kita bisa melihat bahwa suku ke-0, ke-2, ke-4, ke-6, dan seterusnya itu bernilai 0, maka deret Maclaurin dari sin x sama dengan x min x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya, misalnya dikurangi x pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Ini juga sama, deret Maclaurin untuk I oleh pangkat x, lalu deret Maclaurin dari cos x, deret Maclaurin dari ln x plus 1, dan seterusnya. Lalu kita juga belajar mengenai deret Taylor yang terpotong. Karena deret Taylor itu tidak terbatas, maka kita bisa menghampiri suatu fungsi dengan deret Taylor sampai suku ke orde ke n. Formulanya adalah fx, ya, kira-kira adalah fx0 ditambah x min x0 per 1 faktorial turunan pertama fx0 dan seterusnya sampai dengan orde ke n, lalu ditambah dengan rnx, yang mana dalam hal ini rnx itu adalah x min x0 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dikali turunan ke n plus 1
dari fungsi C, yang mana C itu nilainya berada di kisaran X0 sampai dengan X. Rn ini disebut dengan galat atau sisa atau residu. Nah, dengan demikian deret Taylor yang dipotong sampai suku orde ke n dapat ditulis sebagai Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx, yang mana Pnx itu adalah deret Taylor sampai suku orde ke n, lalu Rnx adalah residunya. Ini merupakan contohnya, misal jika ingin menghampiri sin X sampai dengan orde keempat di sekitar X0 sama dengan 1, maka deret Taylornya adalah sebagai berikut. Dan terakhir ditambah dengan R4X, yang mana R4X itu sama dengan X-1 pangkat 5 ya, 4 tambah 1 per 5 faktorial, 4 tambah 1 faktorial maksudnya, lalu dikali dengan cos C, turunan kelima dari sin X, cos C, yang mana C itu berada di kisaran 1 sampai X, yang mana 1 itu merupakan X0 nya sampai dengan X. Nah, kalau kita ingin menghampiri suatu fungsi dengan deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 0, atau disebut juga deret Maclaurin sampai dengan suku orde tertentu misalnya. Ini bisa kita lihat contoh-contohnya untuk sin X sampai suku orde kelima, yaitu pangkat X sampai suku orde keempat, cos X sampai suku orde ke-6, lan X plus 1 sampai suku orde keempat, yang mana dalam hal ini C nya ada di kisaran 0 sampai X. Nah, ini disebut dengan deret Maclaurin terpotong. Nah, misal kita lihat ada soal, hitunglah hampiran nilai cos 0,2 sudut dinyatakan dalam radian dengan deret Maclaurin sampai suku orde n sampai 6. Maka sebagaimana kita sudah cari tadi turunan-turunan cosnya itu. Untuk deret Maclaurin cos X-nya tadi sudah kita cari, maka kita tinggal masukkan saja X-nya dengan substitusi X-nya dengan 0,2, maka cos 0,2 kira-kira adalah 1 min 0,2 pangkat 2 per 2, lalu ditambah 0,2 pangkat 4 per 24, 4 faktorial ya, lalu dikurangi dengan 0,2 pangkat 6 per 720, 6 faktorial sama dengan kira-kira 0,9800667. Seperti itu. Coba Anda lihat kembali deret Maclaurin untuk cos X tadi, yang mana deret Maclaurin untuk cos X adalah 1 min X kuadrat pangkat 2 ini ya, lalu ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin menghampiri nilai cos 0,2, maka kita substitusi X nya dengan 0,2, sehingga cos 0,2 sama dengan 1 min 0,2 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 0,2 pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, karena deret Taylor itu tidak terbatas, tidak terhingga, maka kita tidak mungkin menghitung keseluruhan deret sampai tak terhingga tersebut. Tetapi mau tidak mau kita harus menghitung sampai dengan orde tertentu saja. Nah, karena adanya pemotongan sampai orde tertentu, tentu ada
yang namanya galat atau kesalahan. Nah, galat pemotongan pada deret Taylor. Nah, galat pemotongan ini mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Jadi, galat ini mengacu pada karena deret Taylor itu adalah metode hampiran. Nah, galat ini merupakan galat yang termasuk galat yang disebabkan oleh metode. Contohnya, hampiran fungsi cos X dengan bantuan deret Taylor di sekitar X sama dengan 0. Nah, ini kita bisa memotong sampai dengan X pangkat 6 per 6 faktorial dengan tidak mengikutsertakan deret selanjutnya. Tetapi konsekuensinya, karena kita memotong pada sampai dengan orde ke-6, maka akan terjadi galat kesalahan karena kita tidak mengikutsertakan nilai yang setelah orde tersebut. Sehingga ada yang namanya galat pemotongan. Nah, kita lihat di sini ada nilai hampiran yang kita gunakan. Nah, yang lalu di tengah kita potong nilainya sampai situ. Lalu deret selanjutnya, nilai-nilai selanjutnya itu yang tidak kita ikut sertakan itu menjadi galat pemotongan. Nah, misalnya deret Taylor fungsi cos X sebenarnya tidak berhingga. Namun untuk keperluan praktis deret tersebut kita potong sampai suku orde tertentu, misalnya sampai suku orde ke N sama dengan 6. Seperti pada contoh di atas. Nah, kita melihat bahwa menghampiri cos X dengan deret Taylor sampai suku berderajat 6 tidak memberikan hasil yang tepat. Karena memang sejatinya ini adalah hampiran. Nah, galat pada nilai hampiran diakibatkan oleh pemotongan suku-suku deret. Jumlah suku-suku selanjutnya setelah pemotongan merupakan galat pemotongan untuk cos X. Nah, tapi kita tidak dapat juga menghitung berapa persisnya galat pemotongan ini, karena jumlah seluruh suku-suku setelah pemotongan tidak mungkin dapat dihitung karena tidak terbatas. Tetapi kita dapat menghampiri galat pemotongan ini dengan rumus suku sisa, yaitu Rnx sama dengan X min X0 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dikali dengan turunan ke N plus 1 dari fungsi CFC, dari fungsi FC, yang mana C berada di sekitaran X0 sampai dengan X. Nah, pada contoh cos X di atas berarti R6X gitu, sama dengan X pangkat 7 per 7 faktorial dikali cos C, yang mana nilai C berada di kisaran 0 sampai X. Nah, kita lihat nilai Rn yang tepat hampir tidak pernah dapat kita peroleh karena kita tidak mengetahui nilai C yang sebenarnya, terkecuali informasi bahwa C terletak pada suatu nilai tertentu gitu. Kecuali kita tahu gitu C itu terletak pada suatu selang tertentu. Nah, tetapi karena tugas kita adalah mencari nilai maksimum yang mungkin gitu, dari Rnx, dari Rn untuk C dalam selang yang diberikan itu gitu. Jadi tugas kita hanyalah mencari nilai maksimum dari Rn. Artinya kita hanya perlu mencari galat maksimumnya berapa sih, error maksimumnya yang mungkin itu berapa. Itu aja yang perlu kita tahu.
Nah, untuk Rnx sendiri kurang dari maksimum gitu. Untuk C antara x0 sampai dengan x, maksimum dari f n plus 1 C turunan ke n plus 1 dari fc gitu maksudnya, dikali dengan x min x0 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Ya, jadi rumus untuk menghitung nilai maksimum dari error deret Taylor yaitu Rnx tentunya kurang dari suatu nilai maksimum dari turunan ke n plus 1 dari fungsi fc dikali dengan x min x0 pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial. Nah, misalkan kita ada contoh, gunakan deret Taylor orde 4 di sekitar x0 sama dengan 1 untuk menghampiri len 0,9 dan berikan taksiran untuk galat pemotongan maksimum yang dibuat. Nah, penyelesaiannya, tentukan terlebih dahulu turunan fungsi fx dari len x, yaitu fx sama len x, jadi f1 sama dengan 0. Lalu turunan pertamanya 1 per x, sehingga kalau f aksen 1 sama dengan 1, lalu turunan keduanya min 1 per x kuadrat. Lalu kalau kita substitusi x-nya dengan 1 menjadi min 1, turunan ketiganya 2 per x pangkat 3, kita ganti x-nya dengan 1 jadi 2 per 1 pangkat 3 jadi 2. Lalu turunan keempatnya min 6 per x pangkat 4, kita ganti x-nya dengan 1 jadi min 6. Lalu turunan kelimanya 24 per x pangkat 5. Nah, kita ganti x-nya dengan c, sama dengan 24 per c pangkat 5. Dengan demikian deret Taylor-nya adalah len x sama dengan x min 1 min x min 1 kuadrat per 2 min x min 1 pangkat 3 per 3 min x min 1 pangkat 4 per 4 sampai dengan situ, lalu ditambah dengan R4x. Dan len 0,9-nya adalah min 0,1 ya. Ini min 0,1 lalu dikurangi min 0,1 kuadrat per 2 ditambah min 0,1 pangkat 3 per 3 dikurangi min 0,1 pangkat 4 per 4 ditambah R4x sama dengan min 0,1053583 ditambah R4x. Lalu kita ingin menghitung nilai galat maksimum untuk R4x-nya berapa. Nah, nilai mutlak dari R5 0,9 itu tentu kurang dari galat maksimum, suatu nilai tertentu gitu. Nilai maksimum untuk C antara 0,9 sampai dengan 1 dari 24 per C pangkat 5 dikali min 0,1 pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, dari nilai maks harga mutlak 24 per C pangkat 5 di dalam selang C antara 0,9 sama dengan 1 adalah pada C sama dengan 0,9. Nah, kenapa 0,9? Karena semakin kecil nilai penyebut, maka nilainya akan semakin besar. Suatu pecahan nilainya semakin besar kan bila mana penyebut dibuat lebih kecil, sehingga
dalam nilai 24 per C pangkat 5. Kalau kita substitusi C-nya dengan 0,9, itu nilainya akan lebih besar daripada kalau kita ganti C-nya dengan 1. Itu karena 0,9 itu nilainya lebih kecil daripada 1. Sehingga kita ambil C-nya sama dengan 0,9 agar nilainya menjadi lebih besar. Kan kita ingin mencari galat maksimum ya, galat maksimum. Nah, sehingga nilai mutlak R4 0,9 itu kurang dari nilai maksimum harga mutlak 24 per 0,9 pangkat 5 dikali min 0,1 pangkat 5 per 5 faktorial. Itu kira-kira nilainya 0,000034. Jadi simpulannya len 0,9 itu sama dengan min 0,10535583. Nah, itu aproksimasinya dengan galat pemotongan lebih kecil dari 0,000034. Nah, 0,00034 itu adalah galat maksimum, sehingga tentu galat pemotongannya lebih kecil dari nilai itu gitu. Itu maksudnya. Nah, deret Taylor juga dapat digunakan untuk menghitung integral fungsi yang sulit diintegralkan secara analitik. Bahkan ada kalanya tidak mungkin dihitung secara analitik gitu. Misalnya, hitunglah hampiran nilai integral Euler X pangkat 2 dari 0 sampai 1 gitu, secara numerik, yaitu fungsi fx sama dengan Euler X pangkat X pangkat 2 dihampiri dengan deret Maclaurin ordo 8. Nah, penyelesaiannya, deret Maclaurin ordo 8 dari fungsi fx sama dengan Euler pangkat X pangkat 2 adalah Euler pangkat X pangkat 2 itu sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 4 per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, Anda silahkan memeriksanya kembali sebagai latihan. Caranya adalah berarti kita hampiri fungsi fx sama dengan Euler pangkat X pangkat 2 itu dengan deret Maclaurin, yaitu x0-nya sama dengan 0. Kita cari terlebih dahulu turunan fungsi tersebut sampai turunan ke 8 karena orde ke-8. Nah, silakan Anda memeriksanya kembali. Nah, dengan demikian maka integral dari Euler pangkat X pangkat 2 dx dari 0 sampai 1 itu kira-kira integral dari 1 plus X kuadrat plus X pangkat 4 per 2 faktorial dan seterusnya, itu adalah deret Maclaurinnya ya. Dx dari 0 sampai 1 sama dengan kita integralkan 1 diintegralkan menjadi X, lalu X kuadrat diintegralkan menjadi X pangkat 3 per 3. Nah, ini lalu ini ya diintegralkan jadi X, lalu ini diintegralkan jadi X pangkat 3 per 3, X pangkat 4 per 2 faktorial diintegralkan menjadi X pangkat 5 per 10 dan seterusnya. Nah, lalu kita hitung, kita ganti X-nya dengan 1 lalu dikurangi dengan X-nya diganti 0. Nah, karena kalau X-nya diganti 0 itu berarti tidak ada nilainya, maka kita cukup menghitung X-nya diganti dengan 1 saja. Jadi X-nya kalau kita ganti dengan 1,
1 ditambah 1/3 ditambah 1/10 tambah 1/42 tambah 1/216. Itu sama dengan nilai sekian ya, 397.836 per 272160 gitu. Itu sama dengan 1,46177724. Lalu ini ada beberapa soal latihan. Nomor 1, tentukan hampiran fungsi di bawah ini ke dalam deret Taylor. Len X sampai orde 4 di sekitar X0 sama dengan 1, lalu hampiri nilai len 0,9. Ya silahkan misalnya Anda kerjakan semuanya, atau Anda juga bisa mengerjakan untuk poin A dan B saja misalnya gitu. Silahkan dicoba. Kemudian ada juga soal tentukan polinom Maclaurin orde 4 untuk fx, kemudian gunakan polinom tersebut untuk menghampiri nilai f 0,23 serta tentukan batas atas galatnya. Dan ini yang pertama, fx sama dengan sin 2x. Lalu yang kedua, fungsinya adalah fx sama dengan len 1 plus x. Nah, kemudian yang B, cari polinom Taylor orde 3 pada x0 sama dengan 1 untuk fx sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 3x plus 5, dan perlihatkan bahwa ia mewakili fx secara cepat. Nah, caranya Anda tinggal cari turunannya saja sampai dengan turunan ketiga. Silahkan Anda kerjakan ya sebagai latihan.